Ya, sudah hadir bersama saya Pak Latofi, wartawan. Saya sebutkan pertama wartawan dulu, yang juga praktisi CSR. Selamat malam Pak Latofi. Selamat malam. Pak Latofi, setelah tadi saya berbincang selama 2 segmen dengan Pak Ari, dengan Pak Rashad. Kalau Anda sebagai bisa dibilang pengamat dan praktisi CSR, apakah sudah siap industri kita untuk memulai green industry? Green industry saya kira memang harus kita pikir ulang, dalam arti kita harus merombak total mulai dari kebijakan pemerintah sampai kepada industri itu sendiri. Kebijakan pemerintah, saya contohkan saja bagaimana saya datang ke sini dengan harus menempuh perjalanan yang demikian macet, dan saya kira itu adalah buah dari kebijakan pemerintah, dalam hal ini kebijakan transportasi yang tidak memperhatikan lingkungan. Nah, ini penting karena pemerintah bisa menentukan industri itu harus berbuat apa. Nah, sementara industri sendiri bisa mulai berpikir bahwa memperhatikan lingkungan, ramah terhadap lingkungan, dalam artian memproduksi hal-hal yang ramah lingkungan, itu adalah sebuah kebutuhan saat ini. Tapi apakah semudah itu? Apakah terus kemudian nanti image-nya yang tadi saya tanyakan, jangan-jangan ini malah mendatangkan biaya, tidak mendatangkan keuntungan mekanisme green industry? Saya kira enggak. Itu justru di dunia barat, green industry adalah sebuah tren untuk bisnis itu berkembang. Kalau tidak memperhatikan lingkungan, bisnis itu akan stuck. Nah, justru ini kebalikannya. Jadi dengan green industry, bisnis kita akan berkembang, terus kemudian lingkungan akan menjadi lebih baik. Tren saat ini adalah semua orang saya kira memimpikan sesuatu kenyamanan, siapapun juga. Nah, kalau saja industri-industri itu memperhatikan lingkungan di dalam memproduksi barangnya, terus kemudian mulai dari memilih bahan baku sampai kepada memperhatikan impact dari barang yang diproduksinya, itu adalah sebuah cara untuk memberikan kenyamanan kepada publik. Ya, tapi bagaimana cara membuka mata para pelaku industri ini untuk kemudian melihat green industry ini sebagai suatu hal yang menguntungkan? Tadi menurut Pak Aris akan sangat menguntungkan sekali, tapi ternyata belum banyak industri yang kemudian melihat ini sebuah hal yang bisa mendatangkan keuntungan. Jangan-jangan mereka melihat wacana ini yang sudah terimplementasi ini sebagai ya seperti ramah lingkungan, lalu kemudian seperti CSR yang harus mereka berikan, tapi akhirnya mengurangi keuntungan mereka. Iya, sebenarnya sih tidak ada hubungannya dengan mengurangi keuntungan. Kalau industri itu, baik itu industri kecil maupun industri besar, melaksanakan CSR, itu artinya industri itu sedang melaksanakan atau sedang berpraktek sebagai industri hijau, industri yang ramah lingkungan. Jadi industri yang ramah lingkungan ini tidak semata pada industri-industri besar yang mengeluarkan emisi, tetapi mulai dari industri kecil, ketika dia di dalam benaknya harus memperhatikan lingkungan, nah dia akan memberikan impact kepada bisnisnya maupun kepada kepada masyarakat yang menggunakan barang-barang mereka itu atau produk mereka. Oke, saya kembali ke Pak Ari. Pak Ari, mengapa lalu kemudian belum terbeli begitu oleh pelaku industri apa yang stimulus-stimulus tadi? Saya pikir bukan belum terbeli, ya. Jadi apa yang saya contohkan tadi, bahwa dengan kita pertama-tama minta bantuan Jepang, ya, untuk mengganti satu teknologi di pabrik tekstil, gitu ya. Itu memang kalau kita lihat investasinya besar. Nah, kemudian kita ada kewajiban dari pihak NIDU itu kita mewajibkan mensosialisasikan. Nah, kemudian dari sosialisasi ini kita lihat bahwa orang datang berkunjung ke pabrik itu ternyata, energinya setiap bulan itu bisa turun segini, airnya bisa turun segini, kemudian bahan kimianya bisa turun segini. Dia hitung-hitung dalam 3 tahun ini. Tahu nggak, dengan stimulan yang kita buat, dengan program restrukturisasi, yang mengikuti pabrik yang satu tadi, itu sudah sampai waktu itu pada tahun 2010, itu ada 80 pabrik dyeing yang mengikuti
program itu. Jadi memang kalau dunia usaha kita itu memang harus dicontohkan dulu, gitu loh. Baru dia terpanggil gitu loh. Oke, Pak Rasan. Ya, kebetulan waktu kita sama-sama Deprin mengembangkan yang restrukturisasi industri itu termasuk salah satu model yang berhasil. Nah sekarang Deprin tadi sudah diceritakan oleh Pak Ari, sekarang mulai masuk ke industri alas kaki, kemudian gula. Nah, industri hijau ini sebetulnya bisa juga digerakkan dengan salah satunya itu memberi insentif kepada program restrukturisasi industri. Itu ada banyak contoh, misalnya kita untuk tekstil kita ngambil model dari India misalnya. India itu berhasil mengembangkan restrukturisasi industri tekstil. Nanti dilanjutkan yang ya, lain Pak, bisa juga begitu. Kita harus break lagi. Ini saatnya Headline News pukul 20, termasuk nanti saya akan bertanya mengenai bagaimana industri hijau ini konsepnya bisa bersaing dengan industri-industri yang lainnya secara global. Tetaplah bersama kami akan segera kembali saat lagi.